orang Kanaan untuk berperang akan melawan bangsa-bangsa yang akan menghakimi kami. Nah, di sini ketika mereka berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab akan doa mereka, suku Yehuda lah yang akan sebagai pemimpin untuk berperang terhadap bangsa-bangsa sekutu-sekutu oleh bangsa Israel ini. Nah, di sini adalah salah satu transisi, ya, suatu kepemimpinan setelah Joshua dalam firman ini ketika dia wafat. Nah, di sini ditandai dengan suatu keberhasilan awal di mana suku Yehuda bersama dengan suku Simeon, ya bersama Simeon dalam untuk menaklukkan yaitu Kanaan, ya, dan bahkan disusul dengan kegagalan suku-suku lain, ya, yang menghalau penuh penduduk Kanaan itu. Dalam pelajaran ini kita lihat ketaatan awal keberhasilan yang dilakukan oleh suku Yehuda. Mereka ini taat dan bahkan tidak gegabah, ya, akan tindakan mereka. Mereka bertanya kepada Tuhan, ya, dan mereka berhasil mengalahkan orang Kanaan dan juga suku Peris, ya, termasuk dikatakan tadi Adoni Bezek, ya, Adoni Bezek. Jadi ini mereka dapat halau karena dikatakan kuserahkan, ya, bangsa-bangsa ini ke dalam tanganmu. Nah, selanjutnya saya akan berperang. Kita lihat betapa besar kuasa Tuhan, ya, kepada orang Yehuda yang dimana mereka meminta petunjuk kepada Tuhan dalam peperangan mereka, pertempuran mereka. Nah, kenapa mereka berhasil? Ya, karena mereka meminta, percaya kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang menghalangi mereka, yang ingin menindas mereka, mereka berdoa kepada Tuhan. Secara manusia ataupun bangsa, kalau presidennya meninggal, khawatir. Siapa lagi yang akan apa? Memimpin negara ini. Nah, di sini ketidaktaatan ataupun kegagalan yang terjadi dikatakan dalam pelajaran kita ini, meskipun ada kemenangan yang mereka lakukan, banyak juga suku-suku seperti Benjamin, ya, Manase, Efraim, Jebulon dan lain-lainnya dikatakan gagal mengusir akan apa? Orang Kanaan ini, ya, orang Kanaan ini. Ya, sepenuhnya melainkan membiarkan mereka, ya, tinggal dikatakan bersama-sama dengan bangsa itu. Nah, ada faktor keutamaan, ya, terhadap musuh ini, musuh-musuh mereka. Israel tidak dapat menghalau penduduk lembah karena apa? Karena kereta-kereta besi mereka itu sangat kuat dan cepat, ya, dan menunjukkan keterbatasan iman ataupun militer yang mereka miliki saat mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi inilah dikatakan kalau hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, bangsa ini akan apa? Akan kalah. Karena apa? Karena bangsa Israel ini memiliki kereta-kereta dan juga militer-militer yang terlatih untuk dalam wilayah ataupun dalam medan peperangan itu. Ya, jadi mereka anggap bahwa orang Yahudi ini menganggap bahwa ah, ya, mereka tidak meminta petunjuk kepada Tuhan, mengandalkan pikiran mereka, mengandalkan ego mereka, ya, tidak mengandalkan siapa, mengandalkan Tuhan. Padahal pertama sekali dalam pasal 1 itu mereka bertanya kepada Tuhan, siapa yang akan memimpin kami? Karena Joshua sudah apa?
sudah mati. Dan siapa yang akan memimpin kami untuk apa? Dalam pemerintahan dan juga dalam apa? Pertempuran ini. Maka Tuhan berfirman kepada mereka, yaitu suku apa? Suku Yehuda yang akan memimpin dalam apa? Dalam pertempuran itu. Nah, di dalam pelajaran ini dikatakan ketika mereka menghadap Israel, ya mereka tidak dapat menghalau penduduk lembah karena kereta-kereta besi mereka dikatakan menunjukkan keterbatasan ya iman bahkan militer mereka saat mengandalkan apa? Kekuatan mereka. Jadi mereka pikir sudah hebat ya, ya dalam persenjataan, dalam peperangan, bahkan dikatakan alat transportasi untuk berperang, ya tidak lagi perlu mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Dikatakan mereka apa? Mereka kalah. Nah, inilah awal kemerosotan, ya. Dikatakan awal kemerosotan mereka ini, pasal ini menunjukkan pergeseran penggeserannya. Di dalam penggeseran ini, ya, dari menaklukkan total, ya, pada zaman Joshua ke pola hidup yang berdampingan dengan penyembahan berhala, ya, yang menjadi akar masalah dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi masih dikatakan mereka tidak bisa melupakan kebiasaan mereka dahulu, ya sebelum mengenal Tuhan mereka ini masih percaya kepada apa? Penyembahan-penyembahan berhala, ya, masih penyembahan berhala. Jadi mereka ini masih mengandalkan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan dikatakan meminta petunjuk bagaimana strategi perang, ya, yang akan mereka lakukan. Nah, jadi sehingga mereka dikatakan mereka ini uh, memiliki iman yang merosot, ya merosot. Nah, bagaimana dengan penerapan untuk kita pada zaman ini? Penerapannya Allah mengajak kita agar setia kepadanya dan tetap bergantung kepadanya, ya. Namun di dalam ketidaktaatan bangsa Israel ini, ya dalam menghalau musuh membawa konsekuensi buruk, ya bagi spiritualitas dalam kehidupan mereka. Nah, jadi mereka ini masih percaya kepada hal-hal yang tadi, yaitu penyembahan-penyembahan berhala. Mereka tidak membutuhkan lagi akan hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi itulah yang membuat bagaimana pasal 1 ini keadaan orang Israel setelah Yosua mati, ya, bahwa bangsa Israel ini uh, melihat bahwa Tuhan bisa menolong mereka, ya bisa menolong mereka. Tapi di sini bahwa Allah menginginkan agar kita pada zaman ini selalu apa? Bergantung kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, tetaplah dikatakan kita meminta akan petunjuk, meminta kekuatan, meminta pertolongan hanya daripada Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita rencanakan itu dapat berhasil, dapat uh, kita lihat kebesaran Tuhan kepada kita. Nah, inilah bagaimana pelajaran hakim-hakim ini yang kita pelajari pada malam ini. Intinya bahwa Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu yang ada di bumi ini, dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita, juga dalam gereja, asalkan kita apa? Bergantung kepada Tuhan. Meminta kekuatan hanya kepada Dia. Ya, supaya apa? Supaya maju, supaya kita diberkati. Terima kasih Tuhan.